Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat narkoba Polda Sumut kembali geledah tempat hiburan malam. Temukan ratusan butir pil ekstasi dan puluhan bungkus narkoba. Kuasa hukum pelaku pembacokan jaksa menyatakan motif pembacokan karena korban berulang kali memeras pelaku. Selain Bika Ambon, Kota Medan juga memiliki aneka kuliner tradisional yang lezat. Salah satunya lemang yang jadi favorit bagi wisatawan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan M. Yamin, Kota Medan pada Senin sore mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik mobil diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Senin sore warga dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan beruntun di Jalan M. Yamin, Kota Medan melibatkan sejumlah mobil. Insiden ini menarik perhatian warga yang melintas sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang. Selain arus lalu lintas yang padat, kondisi mobil yang berdempet menyulitkan petugas untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Setelah hampir 2 jam, 5 mobil mewah yang terlibat kecelakaan akhirnya bisa dievakuasi dengan dibantu oleh 2 mobil derek. Kasat Lantas Polrestabes Medan menyatakan kecelakaan bermula saat sebuah mobil listrik melaju ke arah Jalan Putri Hijau. Saat melintas, mobil tersebut menyenggol beberapa kendaraan lainnya. Ketika mau dihentikan, pengemudi diduga panik dan malah tancap gas, kemudian menabrak sejumlah mobil lainnya sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Mengemudi kendaraan mobil listrik di diesel BK 1743 Ambon Polres Timur terjadi benturan tabrakan dengan mobil Avanza dan mobil Wuling, mobil Almas kalau nggak salah. Karena di pengemudi mobil Avanza dan mobil Wuling tersebut dia turun untuk mengetok pengemudi dari mobil VID ini dan yang bersangkutan panik berusaha untuk menghindar. Nah, akhirnya dia nggak sengaja menginjak gas dan menabrak mobil kereta, mobil Pajero dan beberapa unit kendaraan lagi. Jumlah kendaraan yang terlibat keseluruhannya ada 10, 8 roda 4, 1 roda 2 dan 1 bentor. Tidak ada korban jiwa, cuma korban material. Data kepolisian menyebutkan 10 unit kendaraan terlibat kecelakaan ini, terdiri dari 1 sepeda motor dan betor, kemudian 8 mobil yang 5 diantaranya merupakan kendaraan mewah. Ke-10 pengemudi kendaraan diamankan ke Mapolrestabes Medan untuk dimintai keterangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Komandan Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal Sibolga menyerap aspirasi dan keluhan para nelayan tradisional terkait dugaan aktivitas ilegal fishing yang merugikan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan yang tergabung dalam aliansi nelayan tradisional didampingi oleh aliansi mahasiswa dan pemuda mendatangi markas komando Lanal Sibolga. Para nelayan menyampaikan sejumlah keluhan terkait masalah yang dialami nelayan tradisional saat beraktivitas menangkap ikan. Mereka meminta Lanal Sibolga untuk meningkatkan pengawasan aktivitas penangkap ikan dalam zona nelayan tradisional. Nelayan juga minta ada penegakan hukum secara tegas serta transparan. Para nelayan juga mengeluhkan terkait adanya kapal nelayan dengan GT-30 yang diduga telah merusak alat tangkap jaring nelayan. Di wilayah teritorial laut Sibolga. Mungkin sangat meresahkan bagi kami, warga-warga nelayan kecil. Kami sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan aja, Pak. Kami tidak mencari keinginan, hanya untuk menutupi kebutuhan. Untuk tanggung jawab sebagai keluarga. Kami tidak mau cari kaya atau apa segala macam. Kami dari kecil, Pak, mencari makan itu aja. Poin-poinnya, nah, negara pun juga mungkin Bapak kan tahu kan,
Taman Patrol itu memang dilegalkan. Kami harap Bapak hadir menegakkan hukum di Sibolga ini, Pak. Dan Lanal Sibolga prihatin atas apa yang dialami para nelayan tradisional ini. Ia berjanji pihaknya untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan serta menyelesaikan permasalahan di antara nelayan. Tuntutannya tersebut, saya selaku Dan Lanal sudah memahami apa menjadi tuntutan mereka dan turut prihatin dari apa yang mereka keluh kesahkan terkait dengan jaring nelayannya mereka yang rusak oleh kapal nelayan. Dan terkait dengan permintaan itu, kami pihak Lanal akan berusaha untuk memediasi daripada pihak penjaring salam dengan kapal-kapal ikan yang sering menabrak jaring-jaringnya mereka. Ya, dari aktivitas nelayan lokal, nelayan tradisional, kami sangat mendukung. Kita pahami bahwa Sibolga ini tidak bisa terlepas dari kegiatan kelautan, mulai dari penangkap ikan sejak dahulu kala sampai saat ini. Mereka, mata pencariannya masyarakat Sibolga ini salah satunya adalah dari sektor perikanan. Para nelayan berharap agar Lanal Sibolga dapat memediasi nelayan tradisional dengan nelayan lainnya yang menggunakan GT30 tersebut. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Selain Bika Ambon, ternyata Kota Medan juga memiliki aneka kuliner tradisional yang lezat. Salah satunya adalah lemang yang kini masih diminati warga dan menjadi oleh-oleh saat berkunjung ke Kota Medan. Bagi pecinta kuliner dan oleh-oleh khas Kota Medan, tentu tak asing lagi dengan salah satu menu makanan tradisional yang satu ini. Berbahan baku beras ketan yang dicampur dengan santan, makanan ini selalu menjadi menu favorit bagi para wisatawan ketika berkunjung ke Kota Medan. Berbeda dengan tempat pembuatan lemang lainnya, di warung yang beroperasi di Jalan Flamboyan Kota Medan ini, proses pembuatan lemang berada di depan warung. Tujuannya untuk mengedukasi para pembeli tentang bagaimana proses pembuatan lemang dari awal hingga akhir. Uniknya, dari dulu hingga saat ini proses pembakaran lemang tetap menggunakan bara api agar mendapatkan hasil rasa yang maksimal. Berdirinya warung lemang ini berawal dari rencana pemilik untuk menjadikan lemang sebagai menu makanan utama pada Lebaran Idul Fitri. Karena dirasa enak dengan olesan srikaya, pemilik kemudian mencoba menjual lemang. Dari 40 batang yang ia jual terus bertambah menjadi 150 batang pada hari kerja dan 300 batang untuk hari Sabtu dan Minggu. Terkait harga, lemang dijual dengan harga Rp30.000 per batangnya dan Rp25.000 untuk setengah batang. Kita bakar lemang dari belakang pindah ke depan. Kemudian disitulah kita coba bakar lemang. Kita bakar berkisar 40 sekian batang. Alhamdulillah banyak peminat. Jadi kemudian dari 43 batang itu sisalah untuk lebaran itu tinggal 3 batang. Jadi kami ada inisiatif membuka usaha untuk lemang. Jadi seminggu sesudah lebaran barulah kami buka usaha ini. Itu tahun 2007 sampai sekarang berkisar 200 sekian, sekarang hanya 100-150. Beda nggak dengan hari libur dengan? Kalau hari libur ya bisa dibilang kan hari libur itu alhamdulillah sama itu. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu biasanya alhamdulillah itu mencapai 200-300 gitu. Menurut seorang pembeli, lemang ini selalu menjadi makanan favorit karena selain lembut dan tetap hangat, balutan srikayanya menjadi lemang ini sebagai makanan yang selalu dicari orang. Kita tahu makanan lemang ini adalah makanan tradisional ya, yang terkenal itu kan di tebing tinggi. Nah, kita di Medan ini kan jarang sekali menemukan makanan-makanan tradisional yang terutama lemang ini. Memang ada sih di daerah Majestic, tapi memang kantor kami di sekitar sini juga. Jadi keinginan untuk makan makanan tradisional itu kan ada lah ya, menyicipi ketika kita masa kecil. Nah, inilah di sini dihadirkan di rumah makan lemang ini, kami ada di sini untuk membeli itu. Ya, apa ya? Di sini kan ciri khasnya itu makan dia tidak terlalu manis, tapi lebih gurih, lebih lembut. Jika berkunjung ke Medan, jangan lupa untuk menikmati rangkaian kuliner tradisional yang hingga kini masih menjadi menu makanan favorit bagi para wisatawan ini.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.